Kemajuan teknologi pada era modern ini menjadi sebuah keberuntungan sekaligus menjadi sebuah kesialan peradaban dunia. Pasalnya di era digital ini membuat dunia semakin chaos karena banyak masyarakat yang belum menguasai dasar-dasar kebenaran media digital. Namun di sisi lain, bagi masyarakat yang bisa menguasai media digital ini, justru turut andil dalam membuat kekacauan di dunia. Karena mereka cenderung memanfaatkan media digital untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif di sini contohnya menggunakan media digital untuk penipuan online, perdagangan organ manusia dengan membuat dark web, dan kasus yang paling menonjol dan menjadi darurat bagi negara kita saat ini adalah maraknya judi online, terutama di kalangan pemuda Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan terdapat 2,30 juta warga negara Indonesia yang menjadi korban dari judi online. Terdapat 2% pemain dengan total 80.000 penduduk usia di bawah 10 tahun, terdapat 11% pemain dengan total kurang lebih 440.000 penduduk pada usia 10-20 tahun, kemudian sebanyak 13% pemain dengan total 520.000 penduduk usia 21-31 tahun, dan persentase tertinggi diduduki oleh pemain dengan rentan usia 30-50 tahun, yaitu sejumlah 40% dengan total 1.640.000 penduduk. Dari data kasus judi online di atas disimpulkan oleh Menko Polhukam bahwa 80% pemain tersebut merupakan penduduk kalangan menengah ke bawah. Lantas bagaimana usaha pemerintah untuk memberantas dan mencegah problematika judi online ini sehingga Indonesia tidak semakin chaos karena permasalahan judi online? Perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Salah satu penyebab utama terjadinya darurat judi online adalah tantangan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Meskipun inklusi keuangan akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, masih terdapat jenjang akan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko keamanan yang perlu ditingkatkan. Di samping masalah literasi keuangan, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam krisis ini, di mana banyak orang yang terjebak dalam kondisi finansial yang tidak stabil. Dalam konteks ini, judi online seringkali dilihat sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dampak negatif judi online terhadap masyarakat, yang pertama adalah risiko kecanduan, yang kedua kerugian finansial, yang ketiga gangguan kesehatan mental dan fisik, yang keempat pemicu permasalahan keluarga atau rumah tangga, yang kelima gangguan dalam hubungan sosial. Adapun upaya penanggulangan oleh pemerintah dalam pemberantasan aplikasi judi online di masyarakat, yaitu bekerja sama dengan kepolisian membuat undang-undang penertiban perjudian, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan ancaman berat bagi pelaku judi online. Upaya itu dilakukan melalui 3 langkah konkret. Yang pertama, melibatkan penyelenggara platform digital dalam penelusuran dan memutus akses konten di judi online. Yang kedua, mendorong internal service provider dan operator seluler untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database situs yang berisi konten perjudian. Yang ketiga, mengalihkan ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pengaruh buruk judi online di antaranya regulasi. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang distribusi, transmisi, dan akses informasi perjudian secara elektronik. Yang kedua adalah blokir rekening. Otoritas Jasa Keuangan memblokir rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online. Pembuatan Satgas. Pemerintah membentuk Satgas berdasarkan keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait. Yang keempat adalah kampanye edukasi. Pemerintah melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko dan dampak negatif judi online. Yang kelima adalah peringatan kepada platform. Pemerintah memberikan peringatan kepada penyelenggaraan platform untuk membersihkan konten yang mendukung judi online. Solusi untuk menanggulangi judi online di Indonesia yang pertama adalah meningkatkan literasi keuangan, yang kedua mendorong komitmen penyedia platform media sosial, yang ketiga adalah kolaborasi industri dalam membangun, empat, partisipasi masyarakat dan kepedulian dari orang terdekat. Pemberantasan judi online merupakan perhatian khusus dari pemerintah untuk menghindari chaos negara karena maraknya kasus judi online akan menyebabkan pemuda Indonesia krisis SDM dan ekonomi. Pemerintah Indonesia saat ini mengklaim penurunan akses judi online sekitar 50% atas dasar upaya yang dilakukan pembentukan Satgas berdasarkan keputusan Presiden. Kemudian dalam hal pemberantasan ini diperlukan juga peran dari masyarakat dengan menumbuhkan terhadap diri sendiri mengenai sebuah kesadaran hukum sekaligus kesadaran sosial akan menghindari judi online yang dapat merusak generasi emas Indonesia sekaligus menghancurkan kesehatan mental dan ekonomi masyarakat Indonesia ke depannya.